Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinda Nurulita Mitkel, NIM 1800093, mahasiswi jurusan Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya membuat video ini guna memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haji Bunyamin MPD MA dan Ibu Rika Sartika SPD MPD. Manfaat yang saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah resolusi konflik yaitu saya bisa lebih mengetahui bagaimana konflik itu dapat terjadi. Dengan adanya konflik juga dapat membantu saya untuk terus belajar dan bisa mengambil manfaat dari adanya suatu perbedaan. Pada UTS kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai analisis sumber konflik di kalangan pelajar dan mahasiswa menggunakan teori sumber konflik dan bagaimana solusi yang dapat saya berikan agar konflik di kalangan pelajar dan mahasiswa dapat dicegah dan ditangani. Kasus kekerasan di kalangan pelajar dan mahasiswa, salah satu contoh kasus yang saya ambil mengenai tawuran. Tawuran merupakan perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai oleh sekelompok pelajar dengan sekelompok pelajar lainnya atau sekelompok mahasiswa dengan sekelompok mahasiswa lainnya. Menurut Winandi Mansur, terdapat 3 keberadaan penting dalam tawuran pelajar. Yang pertama, terdapat perasaan permusuhan yang diwariskan. Biasanya perasaan permusuhan ini diwariskan dari senior terhadap juniornya atau kakak kelas terhadap adik kelasnya. Yang kedua, terdapat kelompok-kelompok pelajar yang disebut basis, yang mana basis ini merupakan barisan siswa yang merasa terancam akan adanya musuh. Kemudian yang ketiga, terdapat perasaan tidak aman atau terancam oleh kelompok dari sekolah musuh yang mendorong para pelajarnya untuk bersifat saling mempertahankan. Nah, tawuran dapat dianalisis melalui teori belajar atau social learning theory yang dikemukakan oleh Ronald Akers. Akers berpandangan bahwa remaja akan memperagakan perilakunya atas dasar yang pertama, atas dasar reaksi yang diterimanya dari pihak lain, baik itu reaksi negatif maupun reaksi positif. Yang kedua, atas dasar perilaku orang dewasa yang memiliki hubungan dekat dengan para pelajar tersebut. Kemudian Akers juga mengatakan dan mengaitkan bahwasannya teori ini terdapat hubungan dengan delinkuensi remaja atau kenakalan remaja, yang mana pendekatannya itu berpegang pada asumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar dan pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan penghargaan dalam kehidupan di masyarakat. Lalu, tawuran merupakan perilaku kolektif yang memberdayakan keunggulan jati diri seseorang tanpa memperhatikan norma, aturan, maupun kaidah agama. Kemudian di dalam teori ini, perilaku tawuran itu hasil dari mencontoh atau modeling dari kekerasan yang telah dilakukan oleh orang lain. Maka dari itu, teori ini menyatakan bahwasannya para remaja sebagai pelaku tawuran itu dikarenakan karena mereka tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat atau lingkungan pertemanan yang tidak sehat, yang mana dalam melakukan kekerasan itu telah menjadi suatu kebiasaan. Maka mereka akan belajar juga untuk meyakini bahwa perilaku seperti itu dapat diterima dan mendatangkan hadiah atau pujian. Nah, yang terakhir, solusi apa sih yang bisa diberikan untuk mencegah dan menangani kasus tawuran antar pelajar tersebut? Menurut saya, solusi yang tepat itu harus adanya keterlibatan dari berbagai pihak, terutama pihak sekolah, pihak orang tua ataupun keluarga, dan pihak masyarakat sekitar. Yang kedua, untuk melakukan pencegahan tawuran antar pelajar, pihak sekolah sangat dibutuhkan untuk mensosialisasikan bahayanya tawuran melalui mata pelajaran pendidikan resolusi konflik.
Kemudian, atau dapat melalui kerjasama yang dilakukan dengan pihak yang berwenang. Yang ketiga, bagi orang tua itu perlu mengetahui dan selalu mengawasi anaknya dalam bergaul, karena baik selama di rumah maupun di luar rumah. Walaupun hal ini sulit untuk dilakukan, tapi setidaknya orang tua juga tetap harus ikut andil dan memantau sang anak. Yang keempat, ada pihak sekolah harus menindak tegas mahasiswa atau pelajar yang mengikuti tawuran dengan cara diberikan peringatan terlebih dahulu. Jika sampai peringatan tersebut tidak dihiraukan, maka sekolah perlu bertindak tegas dengan memberikan skorsing atau mengeluarkan mahasiswa atau siswa tersebut dari kampus maupun sekolah. Dan yang terakhir, masyarakat juga harus berikut andil. Jika memang tawuran pelajar telah terjadi, maka masyarakat harus cepat-cepat membubarkannya ataupun bisa menghubungi pihak berwenang untuk melakukan pembubaran tawuran tersebut. Nah, mungkin cukup sekian jawaban yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila jawaban saya kurang memuaskan dan mungkin terdapat kesalahan kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.